أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبلطفه تتنزل الخيرات والبركات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وفلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا. Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, hari-hari yang mulia, amal ibadah dilipat gandakan. Telah selesai kita salat subuh berjamaah. Semoga kita termasuk hamba dalam jaminan perlindungan dari Allah, karena Nabi Muhammad bersabda, man sallat subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah telah kita buka ikatan setan dalam jasad kita, karena Nabi bersabda, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdah. Setiap orang yang tidur diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan, yang mana syaitan mengikat dengan kuat, dengan keras, dengan ikatan yang kuat. Lalu syaitan berkata kepada orang yang tidur, alaika lailun tawil farkud, malammu sangat panjang, hari dingin pula, maka tidurlah sepuasnya. Orang beriman tidak, nanti ada masanya di akhirat dia menikmati kelezatan di surga. Di dunia dia beramal saleh. Dia buka ikatan setan dengan bangun menyebut nama Allah, dengan berwudu, lepas ikatan yang kedua, dan melepas ikatan yang ketiga dengan salatnya. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala karunia, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bertakwa derajat kita ditinggikan, kita dimuliakan. Dengan bersyukur bertambah-tambah keberkahan dan kebahagiaan. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan, Nabi yang terkumpul padanya keindahan jasmani fisik dan kesempurnaan rohani ibadah kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah,
Assalamualaikum ya imam al-anbiya'i wal rusul. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kita dari tafsir ayat-ayat pilihan. Kita ambil dari berbagai tafsir, di antaranya kitab yang kami bawa, kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan Syekh As-Sa'di. Bapak Ibu yang berbahagia, karena kita berada di 10 hari pertama Zulhijjah, yang mana amal-amal ibadah pada hari ini menjadi amal-amal terbaik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan apa yang dicintai oleh ayah bundanya, seseorang melakukan apa yang disukai oleh teman-temannya, maka menjadilah dia orang yang tersayang dan dicintai. Apatah lagi seorang hamba yang memang melaksanakan apa yang Allah cintai. Nabi Muhammad bersabda, hadis dari Ibnu Abbas rawahul Bukhari, ma min ayyam, tiadalah hari-hari al-amal salih fihinna ahabbu ilallah min hazil ayyam al-ashar. Tiadalah hari-hari yang amal salih lebih Allah cintai, lebih Allah suka, lebih Allah sayang, melebihi amal-amal saleh pada hari al-ayyam al-ashar, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan Allah juga berfirman di surah Al-Fajr ayat kedua, wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan 10 malam yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Artinya apa? Ini kesempatan besar kepada kita untuk beramal soleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah dengan berbagai ibadah sunnah, menyempurnakan pahala yang wajib. Amal soleh yang kita lakukan akan Allah berikan balasan kepada kita, kebaikan-kebaikan di dunia, apatah lagi nanti kebaikan di akhirat. Itu jelas. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Man, siapa yang beramal saleh. Siapa yang beramal saleh. Dikatakan saleh adalah seseorang itu dia beriman kepada Allah. Yang dia lakukan itu al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, al-ikhlas, dia ikhlas. Dikatakan itu amal, dikatakan itu ibadah, yaitu segala sesuatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dikatakan sesuatu itu sebagai ibadah adalah ketika dia melakukan sesuatu yang ma yuhibbuhu Allah wa yardah, sesuatu yang Allah cintai dan Allah redai, maka tergolonglah itu kepada ibadah, kepada amal saleh, baik itu perbuatan, perkataan dan sebagainya. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal saleh, siapa yang berbuat kebaikan. Berarti ada amal yang tidak saleh, ada amal atau perbuatan yang tidak baik, yang tidak Allah redai. Jadi siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, zakarin aw untha, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nanti kita jelaskan dalam tafsir apa makna kehidupan yang baik. Yang jelas dalam hidup ini kita memakai baju, ingin baju yang terbaik, memakai pakaian, pakaian yang terbaik, memakai kendaraan, kendaraan yang terbaik, rumah, rumah yang terbaik. Itu sumber kebahagiaan. Karena Nabi bersabda, min sa'adati ibni Adam, atau kama qala Nabi, di antara sebab datangnya bahagia bagi anak Adam, yang pertama, atau kama qala fil hadis, al-baitus salih, rumah yang saleh, rumah yang baik. Kemudian apa? Al-markab as-salih, yaitu kendaraan yang baik.
Tapi jangan lupa yang ketiga, yang paling baik apa? Az-zawjus salih, pasangan hidup yang baik. Tidak ada nilainya rumah yang besar, kendaraan yang baik, tapi satu rumah dengan orang yang tak mendatangkan kebahagiaan, tak membuat kita taat kepada Allah, pasangan hidup yang tak baik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Seterusnya apa kata Allah? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nanti di akhirat Allah akan berikan balasan yang terbaik dari amal-amal yang pernah mereka kerjakan di dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat dalam tafsir ini, yaitu orang-orang yang beramal saleh dan mereka beriman kepada Allah. Fa innal imana syartun fi sihhatil a'mali salihati wa qabuliha. Jadi iman itu merupakan syarat sahnya suatu amal, merupakan syarat amal itu qabuliha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang durhaka kafir kepada Allah, wa qadimna, akan Allah hadapi nanti apa yang mereka buat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, setiap amal-amal yang mereka kerjakan, lalu apa yang Allah berikan tidak ada kepada mereka. Faja'alnahu haba'an manthura, akan dijadikan amal mereka itu, perbuatan baik mereka itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu merupakan syarat, merupakan syarat sahnya suatu amal, merupakan syarat diterimanya suatu amal. Bal la tusamma a'mal salihah illa bil iman. Tidak dinamakan amal itu baik, saleh, salihah kalau tidak disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan kepada orang yang beriman tadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Wa dzalika bituma'ninati qalbihi, yaitu dengan ketentraman hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Jadi ketaatan itu mendatangkan ketentraman dalam hati. Wa sukun nafsihi, begitu pula ketentraman, ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu yang berbahagia, wa yarzuquhullahu rizqan halalan thayyiba min haitsu la yahtasib. Dan kepada orang yang taat tadi Allah berikan, Allah rezekikan kepada mereka rezeki yang halal. Orang tu kalau baik perbuatannya, tak akan mungkin makan haram. Orang tu kalau baik perbuatannya, dia tidak akan mungkin melakukan dosa-dosa, karena kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga membaca dalam tafsir Fathul Qadir karangan Imam Asy-Syaukani, apa yang dimaknai, apa maksud daripada hayatan thayyibah. Dalam tafsir Fathul Qadir ada beberapa penafsiran dari para ulama yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Yang pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan, diriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal. Karena memang orang yang bertakwa itu Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik. Di surah At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kuncinya bertakwa, maka Allah berikan solusi bagi masalahnya, dan Allah berikan rezeki kepadanya. Rezeki, wa yarzuquhu, ya, Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada dia duga. Jadi rezeki yang baik, makanan yang baik, itu adalah kebahagiaan. Kata Nabi Muhammad, man asbaha
ketika seseorang itu di pagi harinya aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qud yaumihi faka'annama lahu hizat dunya bihadzafiriha. Ketika seseorang itu, kata Nabi, di pagi harinya aminan fi sirbihi, aman keluarganya, aman dirinya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, inda qud yaumihi, pada hari itu ada yang dia makan, ada yang bisa dia makan kalau tak puasa, Pak, ya. Ada yang dia makan pada hari itu. Maka Nabi mengatakan seolah-olah kekayaan dunia sudah dikumpulkan, diperuntukkan kepadanya. Jadi orang beriman sebenarnya tidak berpayah-payah untuk mencari kebahagiaan itu. Tak harus membangun rumah bertingkat-tingkat, tidak harus lengkap 4 sehat 5 sempurna di hidangannya. Tapi yang dia lakukan ketika mendapat nikmat, dia segera bersyukur kepada Allah. Dia dapat sehat, dia dapat aman, dia mendapatkan makanan minuman pada hari itu. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Rezeki yang baik yang Allah berikan, ini yang kita harapkan. Jangan sampai kita mencintai sesuatu berupa dosa, sesuatu berupa haram. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi yang pertama kata Ibnu Abbas, ar-rizqul halal. Orang yang beramal soleh itu, yang rajin beramal soleh, Allah berikan kepadanya rezeki yang halal, membuatnya semakin taat, semakin beribadah yang kuat kepada Allah. Yang kedua, apa makna daripada kehidupan yang baik? Kata Hasan Al-Basri, pemuka tabi'in, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah al-qanaah, yaitu hati yang qanaah, hati yang merasa kaya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena orang yang fakir, orang yang miskin adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ekonomi sulit, lalu yang dia pikirkan masih aksesoris rumahnya, bagaimana cara memakai baju yang baru, kendaraan yang terbaik, dan na'udzubillah, nafsu manusia tidak akan puas. Tapi ketika seseorang itu diberikan kekayaan berupa qanaah, itulah kehidupan yang baik yang dia dapatkan di dunia. Yang ketiga, apa makna daripada kehidupan yang baik? Kata Ad-Dhahhak, salah seorang mufassir, beliau menyatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah at-taufiq ila ta'ah. Allah berikan kepada kita at-taufiq at-ta'ah, yaitu taufik dalam terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersemangat datang ke rumah Allah. Tergolonglah kita kepada warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang yang gemar beribadah sunnah, memperbanyak sunnah, karena Allah sangat cinta. Sebagaimana Nabi sampaikan, seseorang yang beramal sunnah itu memperbanyak dekat kepada Allah dengan amal sunnah. Maka Nabi katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ahibbahu, sampai aku mencintainya. Kalau sudah Allah cinta kepadanya, pandangannya akan dibantu oleh Allah, pendengarannya akan ditolong oleh Allah. Ini sebab daripada seseorang itu sering melakukan ibadah sunnah, dibantu, pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, perbuatannya dijaga. Inilah yang harus kita lakukan. Yang keempat tentunya apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, al-hayatu fil jannah atau hayatul jannah, kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di ujung ayat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kata jumhur mufassirin menunjukkan kehidupan yang terbaik adalah nanti di surga Allah. Min asnafil ladzat, dari macam-macam jenis kelezatan-kelezatan di akhirat, di surga kelak. Kalau kita baca ayat, ada pisang yang bersusun, ada gelas yang bersusun, permadani dibentangkan, pakaian sutra dipakaikan, dan berbagai macam lagi kelezatannya. Begitu pula di hadis Nabi, pohon-pohon di surga itu dari emas permata,
Banyak pohon-pohon di surga kalau berjalan di bawahnya. Wa ma adraka ma tuba, contohnya kata Nabi, tahukah kamu pohon tuba, yaitu pohon yang besar di surga. Kalau kita melewatinya berpuluh-puluh tahun, 70 tahun, di hadis lain ada lagi pohon yang 100 tahun, tak bisa kita melewatinya saking besarnya pohon tersebut naungannya. Dan Nabi bersabda, wasiyabu ahlul jannati min akmamiha, pakaian penduduk surga dari bunga-bunga pohon tuba tersebut. Dan masih banyak lagi nikmat yang sebenarnya dalam hadis Nabi, mimma la ainun ra'at, belum terlihat oleh mata, karena kita belum masuk ke surga. Mata kita belum melihat. Wala ainun sami'at, belum lagi wala udhunun sami'at, belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum. Wala khatara ala qalbi bashar, belum terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Sebagai contoh juga di hadis lain, yunadi munadi, ketika sudah masuk penduduk surga ke dalam surga, disampaikan kepada mereka berita gembira, innakum antahyau fala tamutu abada, selamanya kalian di surga hidup, tidak akan pernah mati lagi. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada, selamanya kalian mendapatkan ke masa muda, tidak pernah tua lagi. Wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada, selamanya kalian sehat, tidak pernah sakit lagi. Wa innalakum an tan'amu fala tabasu abada, selamanya kalian di surga mendapatkan nikmat, tidak pernah sengsara lagi. Inilah kehidupan di surga Allah, min asnafil ladzat, di antara bentuk-bentuk macam-macam jenis-jenis kelezatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang jelas, fayatiyahu Allahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kepada orang yang rajin beramal soleh itu Allah rezekikan, Allah berikan kepada mereka fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kebahagiaan di akhirat. Nabi Muhammad bersabda, sahabat meriwayatkan, kana min aktsari du'ai Rasulillah, doa Nabi yang paling sering dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka jahanam. Karena puncak kebahagiaan itu bagi seorang hamba adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah hindarkan, Allah jauhkan dari neraka, dan Allah masukkan dia ke surga, itulah sebenarnya orang-orang yang beruntung tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kata Ibnu Abbas di riwayat yang lain, apa makna kehidupan yang baik? As-sa'adah, kebahagiaan. Bahagia itu tak bisa dibeli dengan harta. Sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga, mereka bahagia. Dari mana datangnya? Bukan dari gaji yang banyak, bukan dari harta yang bertumpuk, tapi dari ketaatan suami dan ketaatan istri, dari amal soleh yang mereka lakukan. Maka datanglah ke rumah tangga itu as-sa'adah, kebahagiaan. Seterusnya kata Ja'far Shadiq, dua lagi sebelum kita selesaikan, al-ma'rifah billah. Kata Ja'far Shadiq, orang yang beramal soleh itu Allah berikan kepadanya al-ma'rifah billah, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Liya'rifuni wa liya'buduni, yaitu semakin kenal dengan Allah, semakin beribadah kepada Allah. Dalam ungkapan ahli tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal dengan penciptanya. Semakin dia kenal kekurangan dirinya, kalaupun dia punya kelebihan, dia sadar itu semua dari penciptanya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang ahli tasawuf juga, pakar zuhud, dia mengatakan, apakah makna daripada kehidupan yang baik?
yaitu halawatut ta'ah. Halawah ni kalau bahasa kitanya manisan. Sesuatu yang manis disebut dengan halawah. Bukan gulo-gulo ya, tapi sejenis itu. Jadi orang yang semakin taat kepada Allah, maka akan datanglah kepadanya halawah, yaitu manis dalam taat. Halawatul iman, manis dalam iman. Halawatul ta'ah, manis dalam menjalankan taat. Seseorang yang sudah terbiasa terus baca Quran, terus puasa, terus berzikir, terus taat, nanti akan Allah berikan kepadanya kelezatan, kemanisan. Rasa manis kalau sudah dapat, lezat kalau sudah dapat, dia akan semakin berbahagia karena dia sudah mendapatkan puncak-puncak ketaatan dengan zikirnya, dengan ibadah di malam hari dan siangnya. Maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saja, semoga Allah berkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi